Shalom Aleihim, Bisem Yesua Hamasyah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Begini judulnya, kisah Firaun dan Musa itu miliknya orang Kristen. Saya ketawa geli saudara ya. Ada yang nanyain ke saya, Pak HTD bagaimana ini ada yang lagi viral ini tentang Firaun katanya. Loh, kisah Firaun Musa itu miliknya orang Kristen. Kalau Anda bukan orang Kristen ya Anda nggak pas menceritakan kisah Firaun dan Musa. Ya, Firaun itu apa salahnya hayo? Dulu waktu semua negara sedang ditimpa kelaparan, ya, Mesir enggak. Makanya semua orang datang ke Mesir toh, termasuk waktu itu Yusuf yang dicemplungin ke sumur kering lalu dijual ke Mesir ya karena Mesir makmur sementara negara sekitarnya sedang kelaparan. Apakah Firaun itu jelek? Enggak saudara ya. Makanya kisah Firaun dan Musa itu hanya bisa dijelaskan oleh orang Kristen. Kalau Anda tidak Kristen Anda nggak paham. Tepuk jidat ya, yang lagi viral itu orangnya orang Kristen bukan ya pantas dia nggak paham ya. Firaun itu raja yang cukup berhasil waktu itu ya, sampai orang Israel harus ya istilahnya kan menggantungkan diri dari Mesir ya, di bawah pemerintahan Firaun. Dulu tokoh yang kesana adalah Yusuf. Lalu ketika Yusuf ini sudah cukup keren jabatannya, anggap saja Perdana Menteri deh kalau sekarang gitu. Lalu semua keluarganya datang ke Mesir. Lalu beranak pinak itu semua orang Mesir gitu. Orang Yahudi di Mesir beranak pinak menjadi andalan untuk Firaun dalam membangun negeri ya. Diceritakan di situ membuat batu bata. Gini deh, saya menganalogikan. Jujur saja ya, di Indonesia ini yang orang sangat berperan dalam pendanaan investasi orang mana? Orang Cina ya. Andaikan orang Cina itu mau bubar jalan pulang ke Cina, gimana yuk? Ya pasti orang Indonesia jangan dong, bangkrut semua ini. Itu kredit motor itu semua orang Cina banknya itu. Kredit mobil, kredit motor, kredit KPR itu bank-bank swasta itu punya orang Cina semua. Ya, lah kalau orang Cina semua balik ke Cina gitu. Ya. Nah, seperti itu. Ya. Jadi ketika orang Israel mau keluar dari Mesir ya, orang dari Mesir, Firaun, jangan dong gitu kan. Jangan dong ya. Lalu terjadilah peristiwa dramatis ya, Tuhan sendiri, Yesus sendiri. Jadi yang mengeluarkan Musa dan orang Israel dari Mesir itu siapa? Yesus. Makanya kalau bukan orang Kristen nggak pas bicara tentang Firaun dan Musa ya. Lalu Yesus dengan tangan yang kuat ya, ada yang disebut 10 tulah segala itu. Endingnya adalah lari dengan membawa semua harta Mesir gitu. Harta Mesir dibawa lalu lari, pas nyeberang laut Yesus menyuruh kepada Musa mengacungkan tongkatnya. Musa, acungin tuh tongkatmu. Lalu terbelah itu laut, menyeberang, lalu tentara-tentara Firaun terperangkap di dalam air laut yang menutup kembali. Nah, sampai sini kita tahu bahwa yang mengeluarkan orang Israel dari Mesir itu adalah Yesus. Akulah Tuhan Allahmu yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Jadi cerita Musa dan Firaun harus orang Kristen. Ya, kalau bukan orang Kristen ya lucu bang, itu cerita tentang Yesus kok. Ya. Ya. Firaun bukan tokoh jahat seperti yang Anda pikir. Firaun itu sukses gitu kok bangun negeri. Memang ketika orang Yahudi mau keluar ya jangan dong gitu ya. Bahasa Jermannya itu digondeli jangan keluar dari Mesir. Itu bahasa Jerman ya. Jadi orang-orang dari Mesir itu Firaun itu gondeli, jangan sampai orang, itu bahasa Jerman gondeli itu.
Jangan sampai orang Israel ini keluar, lalu terjadilah nanti diturunkan Taurat. Musa ketemu sama Yesus di gunung, lalu Yesus menulis dengan jarinya. Jadi kisah Musa sama Firaun itu begitu. Yesus dong Pak, Yesus. Lalu nanti di perjanjian baru Yesus sama Elia, Musa sama Elia ketemu Yesus. Jadi Musa itu ketemu Yesus berkali-kali, ya. Bersama Elia, kemudian 40 hari 40 malam yang menulis loh batu itu. Oh, jadi kisah Musa dan Firaun itu kisah Alkitab untuk orang Kristen. Yes. Orang Yahudi asli itu pasti jadi orang Kristen. Karena Alkitab perjanjian lama nyambung dengan perjanjian baru. Kalau kamu bukan orang Kristen, lalu kamu cerita tentang Musa dan Firaun, ayo salah. Ini bicara masalah keimanan kok. Ya, bagaimana Allahnya orang Kristen, Yesus yang waktu itu sebagai Yahweh membimbing atau membawa Musa keluar dari Mesir. Di perjanjian baru nanti Musa ketemu sama Yesus bersama dengan Elia. Tuh. Oh, jadi yang dulu membebaskan orang Israel dari Mesir ternyata Yesus. Iya. Lah Anda orang Kristen bukan? Bukan. Kok cerita-cerita tentang Musa dan Firaun lalu bikin viral, heboh? Ya nggak pas. Lalu Anda jelek-jelekin Firaun gitu. Lalu Firaunnya berhasil membangun gitu kok. Ya, bahwa dia itu harus diberi pelajaran dengan tangan yang kuat oleh Allah sendiri, oleh Yesus sendiri. Yes, karena Gundeli orang Israel yang mau keluar dari tanah Mesir yang dipimpin oleh Musa. Jadi Musa itu nyembah Yesus. Yes, 100% yes. Jadi kalau ada orang non-Kristen bercerita tentang Musa dan Firaun, ya pasti nggak pas, nggak paham toh, nggak paham. Baru denger toh, ternyata Musa itu nyembah Yesus, baru denger toh. Iya Pak, baru denger. Makanya, ya. That it. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Haleluya. Amin.